Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Isa alaihissalam memiliki kedudukan tinggi bagi umat Islam. Beliau merupakan anak dari wanita suci, yakni Ibunda Siti Maryam. Begitu banyak mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya mampu berbicara saat usianya masih bayi, menyembuhkan orang yang buta. Bahkan beliau mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Hal ini menjadi celah bagi iblis untuk membuatnya terperdaya. Pada suatu ketika, iblis menemui Nabi Isa alaihissalam untuk menyesatkannya. Perkataan iblis bertujuan membuatnya terlena. Namun Nabi Isa menolaknya. Lalu datanglah malaikat memukul iblis hingga terpental sejauh pancaran sinar matahari. Seperti apa kisahnya? Berikut selengkapnya. Perbincangan Nabi Isa alaihissalam dan iblis ini berkisar tentang kemampuan yang dimiliki oleh sang Nabi. Dijelaskan dalam Al-Quran, jika Nabi Isa mampu berbicara ketika masih dalam buayan. Sang Nabi juga mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bahkan ia juga bisa mengeluarkan dan menghidupkan orang mati dalam kubur. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 110 yang artinya, "Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu, sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikam, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika kamu membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian kamu meniupnya lalu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika kamu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Quran surat Al-Ma'idah ayat 110. Menurut iblis, kemampuannya tersebut merupakan sifat ketuhanan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Laknatullah ini kemudian mendatangi Nabi Isa untuk memperdayanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika Nabi Isa selesai mengerjakan sholat di Baitul Maqdis dan hendak kembali ke rumahnya, yaitu ketika ia berada pada suatu jalan yang menanjak naik, tiba-tiba iblis datang dan berkata kepadanya, "Wahai Isa putra Maryam, tidak layak bagimu untuk menjadi seorang hamba." Akan tetapi Nabi Isa tidak mempedulikan ucapan iblis itu. Namun iblis terus saja berusaha untuk menggoda dan memperdayai Nabi Isa dengan mengatakan, "Wahai Isa, tidak layak bagimu untuk menjadi seorang hamba." Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon bantuannya. Tiba-tiba muncullah malaikat Jibril dan Mikail di hadapannya. Ketika itu iblis melihat kedua malaikat itu terkejut dan menghentikan godaannya terhadap Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya kedua malaikat ini melindungi Nabi Isa alaihissalam. Malaikat Jibril memukul iblis dengan sayapnya seraya melemparkannya ke dalam jurang yang sangat dalam. Namun iblis tidak gampang menyerah. Ia kemudian datang lagi dan berkata, "Sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak layak menjadi seorang hamba, karena kemarahan itu tidak seperti kemarahan seorang hamba. Aku telah mengetahui apa yang akan aku terima darimu ketika engkau sedang marah. Namun bagaimanapun aku akan menyerukanmu kepada suatu hal yang memang itu adalah hak dirimu. Aku telah memerintahkan kepada semua setan untuk patuh dan taat kepadamu. Jika semua orang mengetahui jika setan-setan itu mematuhi dirimu, niscaya manusia akan menyembahmu. Aku tidak mengatakan bahwa engkau satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain engkau di alam semesta ini. Akan tetapi, yang aku inginkan adalah bahwa Allah itu menjadi Tuhan di langit sedangkan engkau menjadi Tuhan di bumi." Ucapan iblis ini membuat Nabi Isa marah. Ia kemudian berdoa dan memohon kepada Allah seraya berteriak dengan suara yang amat keras. Tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil muncul di hadapannya seraya memandang tajam ke arah iblis. Malaikat Israfil lantas memukul iblis dengan sayapnya yang lebar hingga menutupi sinar matahari. Kemudian disusul lagi dengan satu pukulan yang membuat iblis terpelanting ke tanah.
Lalu iblis berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, pada hari ini aku berjumpa dengan dirimu dalam keadaan yang sangat lelah." Kemudian malaikat Israfil kembali melemparkan iblis ke mata air yang sangat panas. Di mata air tersebut ada 7 malaikat yang menenggelamkannya ke dalam lumpur hitam setiap kali iblis berusaha keluar dari sana. Demi Allah, kemudian iblis jera dan tidak pernah kembali menemui Nabi Isa alaihissalam. Sahabat yang beriman, itulah kisah ketauhidan Nabi Isa alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Isa turun ke bumi untuk kedua kalinya di Menara Putih Damaskus. Faktor ini juga sudah dijelaskan dengan cara jelas dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dalam hadis sudah disebutkan bahwa Isa bakal diturunkan kembali di atas Menara Putih Damaskus dan kedua tangannya bakal memegang bahu kedua malaikat yang mendampinginya. Napas Nabi Isa tak dapat dicium oleh orang-orang pengikut Dajjal dan Isa bakal mencari dan membunuh Dajjal di pintu Lud. Seusai sukses membunuh Dajjal, Isa berangkat untuk mendatangi sebuah kaum yang dilindungi oleh Allah dari Dajjal dan dirinya menceritakan terhadap kaum yang dilindungi Allah itu bakal derajat mereka nanti di surga. Mengapa bukan Rasulullah SAW yang membunuh Dajjal? Sebab beliau sendiri bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku." Hadis riwayat Ahmad. Mengapa Nabi Isa kemudian ditugaskan membunuh Dajjal? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah buat kita semua. Pertama, Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa kulluhum inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam wa Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakinna syabbaha lahum. Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menjungkir balikan keyakinan orang-orang Nasrani. Kedua, ketika peristiwa kiamat terjadi, Romawi atau Nasrani adalah bangsa mayoritas. Allah hendak menunjukkan kedustaan dan kepalsuan apa yang mereka adakan atas nama Allah terhadap Isa bin Maryam yang mereka nyatakan sebagai penebus dosa dan anak Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan mematahkan salib dan membunuh babi. Salib yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani dan babi yang selama ini dianggap halal oleh mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nabi yang hidup di antara masaku dan Isya. Sungguh, kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah." Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang yang mengada-ngadakan agama dan keyakinan Trinitas bahwa hanya Islamlah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menurunkan Nabi yang mereka anggap Tuhan untuk memperkuat bahwa hanya Islamlah agama yang benar, sebagaimana hadis tadi. Sahabat yang beriman, itulah alasannya kenapa Nabi Isa yang diperintahkan untuk membunuh Dajjal dan bukan Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala
أكبر سبحان الله